Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak infografis berikut ini. Ini adalah pasal Undang-Undang ITE yang digugat ke MK. Yang pertama pasal 27A, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Berikutnya pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Pasal 45 ayat 4, setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Kemudian pasal 45A ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kita lanjutkan perbincangan, saya masih bersama dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Abdul Fikar, lalu bagaimana implikasi putusan MK ini terhadap laporan dugaan ijazah palsu oleh mantan Presiden Joko Widodo? Iya, sepanjang kan gini, yang dilaporkan oleh masyarakat yang melaporkan, ya, itu sebenarnya dulu terjadi pada waktu Joko Widodo itu sebagai presiden, ya, sebagai presiden. Karena itu sebenarnya yang dipersoalkan adalah Joko Widodo dalam kapasitasnya secara kelembagaan gitu sebagai presiden. Karena itu kemudian tidak ada proses hukum yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, lain umpamanya sekarang kalau kemudian Joko Widodo sebagai pribadi gitu ya, kemudian dia dipersoalkan ijazahnya dan sebagainya, entah itu disebut palsu atau tidak benar atau apapun istilahnya gitu ya, maka sepanjang Joko Widodo pribadi itu merasa dirugikan gitu ya, dia bisa menggugat balik atau menuntut balik ya, karena pribadinya yang dirugikan ya, karena yang dilakukan penghinaan itu secara pribadi gitu. Nah, karena itu secara pribadi dia bisa melakukan penuntutan terhadap mereka-mereka yang dianggap menghina, begitu. Baik, Pak Abdul Fikar, mungkin saya perjelas lagi perkembangan terbarunya karena memang baru dilaporkan hari ini. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 individu inisial RS, ES, RS, T, dan K. Salah satunya adalah diduga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dengan barang bukti 24 video yang diduga berisi penyebaran tuduhan ijazah palsu. Dan kemudian pasal yang dikenakan adalah pasal 310 dan 311 KUHP. Nah, artinya sebenarnya masih ada dong ya Pak Abdul Fikar pasal-pasal lain yang di luar pasal yang kemudian kemarin diputuskan oleh MK yang masih bisa mengkriminalisasi orang-orang atau publik atau masyarakat yang melakukan kritik di media sosial.
Oh, itu berbeda. Pasal 310, 311 itu, pidana itu berbeda. Itu mencemarkan nama baik dalam perbuatannya apa namanya, yang luas gitu, ya. Tidak hanya mempersoalkan pada apa internet atau pada laman yang lain, tapi ini lebih luas gitu. 310 itu umpamanya Anda dikatain nama hewan aja, itu Anda udah bisa mempersoalkan itu pakai 310 itu. 310 atau 311. Atau Anda tidak melakukan apa-apa tetapi disanggah melakukan yang merugikan orang lain, nah itu juga bisa pakai 310, 311. Karena itu pasal adalah pasal pidana, pasal KUHP, ya, pencemaran nama baik dalam pengertian yang luas gitu. Tidak terbatas pada apa namanya? Tidak terbatas pada apa kelembagaan. Nah, tapi kalau Pak Joko Widodo menunjuk peristiwanya itu peristiwa apa penghinaan atau pencemaran ketika dia menjabat sebagai presiden atau ketika dia menjabat sebagai pejabat publik, itu laporannya tidak, ya, mestinya sih tidak akan bisa jalan gitu. Oke. Ya, karena tidak tuntasnya, karena orang bukan mempersoalkan pribadinya, umpamanya Pak Presiden apa Pak Jokowi kakinya pincang atau apa, tidak apa menjelek-jelekan secara pribadi seperti itu. Tetapi dalam konteks sebagai presiden, umpamanya dalam konteks sebagai jabatan publik. Nah, itu yang oleh putusan MK itu dikecualikan gitu. Baik. Nggak ada itu. Ya, pencemaran nama baik terhadap jabatan itu tidak ada. Oke. Gitu. Tetapi yang ada mungkin yang dilaporkan karena menyebut nama pribadi dan peristiwa yang bersifat juga pribadi. Oke. Itu saya kira yang dilaporkan. Baik. Jadi bukan yang kaitan dengan jabatannya. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih. Sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.